Hati toh, betul toh. Terus saya inisiatif, Tuhan Pak ngomong, wih kayak bakso enggak. Saya inisiatif sendiri, saya tanya, Mbak Yati mau bakso enggak? Nah mungkin orang mikir bakso sopo sih kayak gini, karena pas sebenarnya saya yang pingin bakso nih. Ini cerita padanya. Enggak ada yang nyuruh saya, enggak ada. Saya enggak nyuruh siapapun juga untuk ngasih baksonya juga enggak. Saya berikan bakso saya di rumah, ibu saya makan bakso, anak saya makan bakso, saya tidur, ya. Ya bakso saya sudah saya berikan. Tapi kan artinya nggak ada yang nyuruh saya. Saya respon diri dengan sikap hati saya. Oh orang itu mungkin mau makan bakso. Karena saya ada, saya berikan. Jadi jangan sampai misalnya ada orang yang datang di depan, terus datang itu pertolongan, terus itu kasih Pak Daud toh. Aku rasa, ini kan orang urusan kan itu jangan. Mungkin orang yang menderita di pinggir jalan itu, Pame ngomong itu urusan pemerintah. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian ada fakir miskin, negara urusannya, itu urusanku. Oh nomor terlantar, urusannya negara gitu. Bukan seperti itu. Hidup dalam Tuhan itu bukan seperti itu. Hidup dalam Tuhan itu kita harus respon, harus punya tindakan yang benar dalam Tuhan. Jangan sampai nunggu diperintah, nunggu disuruh. Jadi Tuhan sebenarnya ya dalam beberapa hal Tuhan memberi kita perintah, tapi dalam beberapa hal Tuhan ingin menguji hati kita, respon kita. Benar nggak kita punya kasih? Nanti besok Sabtu saya akan sharing garis keturunan Allah. Ada genetik Allah dalam hidup kita. Ya, kalau saudara baca di kitab Injil ada Matius atau garis keturunan itu coba baca. Itu ada berapa keturunan? Coba baca. 13 atau 14 atau 12. Baca aja. Coba hitung ya. Ini ada 14 di sini di ayat 17 dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuat Babel, dan 14 keturunan dari pembuat Babel sampai Kristus. Tapi coba baca, nggak ada 14. Betul ya, yang terakhir nggak ada 14. Cuma berapa mas? 13. Loh, baca kitab salah nggak? Salah nggak? Terus siapa yang ke-14? Kita itu keturunan Allah yang ke-14. Jadi di dalam darah kita ini ada gen Allah. Ingat nggak? Kalau Sultan Hamengkubuwono itu orang berkata dia darah biru, betul ya? Betul nggak? Ada garis keturunan raja. Akhirnya anaknya jadi raja, anaknya jadi raja. Raja Inggris kan gitu toh, Raja Jogja kan juga gitu toh. Berarti kita harusnya jadi gitu toh. Loh ini betul, ini cerita awalnya. Tapi sayangnya kita nggak tahu bahwa kita ini punya gen Allah. Kita ini termasuk garis keturunan Kristus. Tapi sayangnya kita nggak tahu. Akhirnya banyak orang yang hidupnya tidak darah biru ya. Raja darah biru, kita darah surga. Bisa tahu darah surga. Dulu saya nggak tahu, itu nggak tahu saya. Tapi setelah tahu saya tahu bahwa saya ini anak raja. Ada gen Allah. Nah, ternyata gen itu bisa hilang. Garis keturunan raja, garis keturunan Allah itu bisa hilang. Nah, bagaimana supaya tidak hilang? Supaya kita tetap menjadi anak raja, supaya kita tetap jadi keturunan raja, keturunan Allah yang diberkati. Ya, besok Sabtu akan saya sharingkan supaya kita semua mengerti. Nah, kembali ya cerita ya.
Daud menari-nari sekuat tenaga sampai Mikal istrinya ngomong, kamu merendahkan diri, mempermalukan dirimu menari-nari di hadapan budak-budak perempuan gitu. Terus kalau kita baca Daud ngomong, di hadapan Tuhan aku akan merendahkan diriku lebih lagi. Saya pertanyaannya gini, siapa raja ini? Rajanya Daud. Tapi Daud ngomong, rajanya bukan aku, tapi Tuhan. Rajanya Tuhan. Makanya Daud merendahkan dirinya. Jadi harus ditangkap betul-betul. Ini sangat penting. Ya, saudara, kemarin saya itu dengar cerita di rumah berkat ada sesuatu yang gak baik, ya kan? Ada yang gak baik, terus salah satu orangnya disuruh minta maaf sampai sujud, suruh minta maaf. Terus mungkin orangnya sujud minta maaf, tapi karena masih belum gak mau mungkin ya. Terus orangnya sujud ini kemudian dia doa, dia nyembah Tuhan. Terus orang yang ngomong kamu harus minta maaf itu kemudian dia kayak mundur ke belakang, terus kemudian jatuh ke bawah. Anehnya jatuhnya nggak gelempar ke belakang, jatuhnya nggak kursinya gelempar kan, tapi seperti kursinya ditarik terus dia turun ke bawah. Kenapa? Saya waktu juga cerita itu saya langsung ingat ya. Saudara tahu simbol yang Pak pasang itu, simbol mahkota sama tongkat itu artinya Tuhan sebagai raja di sini. Ya, kalau ada orang yang ingin jadi raja, Tuhan ngomong, rajanya aku, duduk woy. Kamu harus duduk di bawah. Tidak ada orang yang menghadap raja duduk di atas, enggak ada. Rajanya aku, yang berperan sebagai raja ini tak jatuh ke. Kenapa? Saya kalau di sini nggak pernah saya ngomong, oh saya ini pemimpinnya, nggak pernah. Saya sekali-kali ngomong, saya itu sama dengan saudara. Saya ini juga hamba, saya juga pegawai di sini. Kita ini semua sama di hadapan Tuhan. Rajanya di sini Tuhan. Kebetulan saja saya dipercaya sebagai koordinator di sini. Makanya sampai saya ngomong, kalau suatu hari nanti ada PK, semua harus sama. Karena kita ini punya kedudukan yang sama. Bukan Daud rajanya, tapi Tuhan. Ya, hati-hati. Ini pembelajaran untuk kita. Ini namanya rumah Tuhan. Dan simbol itu artinya rajanya Tuhan. Itu simbol mahkota sama tongkat itu tengah itu yang besar itu artinya Tuhan sebagai raja. Ya artinya. Jadi kalau kita mentang-mentang di sini, mencak-mencak di sini, terus Tuhan lihat rojone aku duduk kowe. Jatuh. Hati-hati. Makanya kalau di sini, kalau kita bisa menolong orang, bisa lakukan sesuatu, lakukanlah biar Tuhan tuh lihat. Raja kita lihat. Gak usah mencak-mencak, gak usah marah-marah, menang-menang, sok menang-menang di sini. Karena rajanya bukan kita, rajanya Tuhan. Saya letakkan Tuhan di sini sebagai raja. Tadi waktu saya doa di situ, saya ngomong, Tuhan ini milikmu Tuhan, ini tempatmu Tuhan, rumah berkat ini milikmu Tuhan. Kenapa? Yang milikku, aku susah ganti. Betul. Tapi kalau milik Tuhan, engkau Tuhan rajamu. Sing punya kau urusanmu, bayar apa urusanmu, kurang gede urusanmu. Kan gitu. Saya hanya koordinator supaya semua tertata. Ibaratnya tuh raja, ada pasukannya, ada apa panglimanya gitu misalnya gitu, ada tentara ada. Tapi rajanya tetap Tuhan. Ya Pak Gembala Pusat kalau ngomong Tuhan harus semakin besar dan aku harus semakin kecil, kan seringnya ngomong gitu. Itu artinya ojo sebut-sebut Mas Lukas, Pak Ifran, ojo. Tuhan.
kulkas ya, apa nih, AC ini Tuhan. Saya waktu malam ngomong tuh, walaupun Pak Ivan berusaha, kalau Tuhan nggak mengizinkan, nggak bisa. Rajanya Tuhan. Ya, peringatannya yang gini sih. Ini rumah Tuhan. Hati-hati, jangan mencak-mencak, jangan sok menang-menangan, karena di sini rajanya Tuhan. Yo yang cuma ditibak ketok, iki aku raja nih, gue harus duduk di bawah. Ya ditutup aku tongkate, langsung ini. Biar. Lo betul, asal ini Tuhan. Jadi disaat teman duduk dan tiba atau ini ya itu. Hati-hati, ini rumah Tuhan. Jangan menang-menangan di sini karena ada Tuhan sebagai raja. Ya kira-kira seperti itu. Ya, paham ya. Ya, oke ya. Yuk kita angkat tangan kita, berdiri, kita mau terima berkat Tuhan. Ya terus. Rakabata sakara lapatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjadi Raja atas hidup kami. Terima kasih Kau yang menjaga kami, Kau yang melindungi kami, Kau yang memberkati kami, Kau yang menyertai kami Tuhan. Kami tunduk takut di hadapan-Mu. Kami menyembah Kau, memuji Kau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, usaha kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami bisa memuji, menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu, itu semua karena anugerah. Biarlah bukan hanya kami Tuhan, tapi seisi pucat lagi akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan, mengagungkan nama-Mu, mengeluhkan Engkau sebagai Raja. Terima kasih Tuhan. Pakai kami sebagai alat Tuhan, sertai kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada angkat tangan kita. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hati, pikiran kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Ini bukan saya yang bicara, tetapi saya hanya menyampaikan berkat Tuhan dalam hidup saudara, dalam hidup kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasihnya dalam Tuhan Yesus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya berkata amin, amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Salam.